semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Benar Tuhan, inilah yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, bahwa kasih Tuhan besar dan besar terus bertambah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik bagi kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan hari ini kalau kami ada, dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami, kesehatan untuk kami bisa bangun pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa ini semua berkat kasih karunia kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau bawa di hadapan. Biarlah menyenangkan hati Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di mezbah kami Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini damai sejahtera Allah boleh menyertai kami senantiasa. Terlebih firman-Mu yang akan kami nikmati bersama-sama, kami renungkan bersama-sama pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami dapat melakukan firman-Mu itu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan memakai setiap kami semua, terlebih juga hamba-Mu yang akan boleh memimpin kami dalam renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada yang menyampaikan renungan. Pak Hari. Pak Hari enggak ada. Saya serahkan ke Pak David. Ya, baik. Mari kita membuka saat teduh kita pada pagi hari ini, terambil di dalam Keluaran pasal 13 ayat pertama sampai yang ke-10. Ya, kita membaca bergantian. Saya minta dimulai dari Bapak Ferry, Elizabeth, Bapak Ibu Mas Julit dan Mbak Lis, Susan, Miss Dewi, Susu dan Fani. Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menghidupi Injil perikop hari ini terdapat di Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lanjut, Mas Juli. Hari ini kamu keluar dalam bulan Aib. Nomor 3. Nomor 3. Ayat 3 kok, nomor 3. Ayat 3. Ayat 3. Suaranya kurang keras, saya tidak dengar. Dengar. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, Iya. Pergilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan suatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Ya, lanjut. Susan. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Lanjut, Bapak Ibu Fani, Susu. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu.
Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ya, Bapak Ibu Untung, mic-nya dinyalakan dulu. Mic-nya Bu, dinyalakan Bu. Ditutul. Yang ada silang merah itu, gambar mic. Ya, satunya. Di pojok kiri bawah itu kan ada gambar mic paling kiri. Ya, oke, sudah. Sudah ya. Ini 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kupegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini tentang peristiwa di mana bangsa Israel mulai dibawa keluar oleh Tuhan dengan tangan yang luar biasa, tangan yang dahsyat, membawa mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah, dalam masa mereka keluar, Tuhan memberikan perintah agar mereka memperingati peristiwa itu, saudara. Ada 2 hal yang harus mereka taati. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah semua anak sulung itu adalah milik Tuhan, dari anak sulung bangsa Israel sampai hewan-hewannya yang sulung, yang lahir pertama, itu menjadi milik Tuhan. Harus dikuduskan, saudara. Dan yang kedua apa, saudara? Memperingati hari roti tidak beragi selama 7 hari. Ya, 7 hari mereka harus memperingati, di mana tidak boleh ada ragi di dalam rumah mereka. Mereka harus menjauhkan, membuang semua ragi-ragi yang ada, saudara. Dan membuat roti itu tidak beragi untuk mereka makan selama 7 hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini dilakukan Tuhan karena apa? Karena mereka telah ditebus, saudara. Telah dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir yang telah mereka jalani selama berapa perbudakan? 430 tahun. Itu waktu yang pendek atau waktu yang panjang, saudara? Sangat panjang. Ya, kira-kira berapa generasi? Ya, kita mungkin bisa lihat ada berapa generasi yang telah hidup di dalam perbudakan. Nah, dan mereka seringkali juga melihat bagaimana budaya-budaya Mesir, bagaimana penyembahan-penyembahan berhala ada di Mesir itu. Mereka melihat, saudara, paling tidak mereka mulai juga terpengaruh. Kalau nanti kita lihat ketika mereka keluar dari tanah Mesir, baru saja mereka mendapatkan perintah agar tetap taat dan menunggu Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb, saudara, mereka membuat anak lembu emas, saudara, untuk disembah sebagai Allah yang menuntun. Coba bayangkan, saudara, sudah diperingati masih aja. Karena apa? Karena begitu lamanya mereka ada di tanah Mesir, terbiasa dengan pola kehidupan. Nah, untuk itu mereka tidak lagi menjadi milik Mesir. Mereka bukan budaknya Mesir. Mereka adalah milik Tuhan. Sejak mereka dibebaskan, dikeluarkan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka harus mengingat dari tahun ke tahun bahwa mereka adalah miliknya Tuhan. Makanya Tuhan meminta dari satu keluarga atau dari setiap yang lahir, anak sulungnya adalah milik Tuhan, supaya seluruh generasinya atau seluruh kaum keluarganya mengingat bahwa mereka ini adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya Mesir lagi, saudara. Mereka sudah ditebus dengan kekuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Coba Bapak Ibu lihat kembali di pasal 4, ya, Keluaran pasal 4 ayat 22. Di sana ditulis begini, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang apa, saudara? Sulung, saudara. Jadi anak semua orang-orang Israel itu adalah anak sulungnya Tuhan.
keseluruhan, bukan hanya yang lahir pertama itu menjadi anak sulung. Ya, pada Keluaran pasal 13 kita melihat pasal ayat 2-nya, di sana diwakilkan siapa yang lahir pertama, yang sulung itu menjadi milik Tuhan. Artinya mereka harus memahami bahwa keseluruhannya di awal pasal 4 itu adalah seluruhnya milik Tuhan dan diwakilkan ke generasi berikutnya itu adalah menjadi milik Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa. Tidak ada seorang pun yang hidup hari ini yang bisa bebas atau terlepas dari hukum dosa, yaitu hukum maut, kalau dia tidak mengalami kasih setia Tuhan Yesus. Kalau Yesus telah mati dan berkorban bagi saudara, kita telah lahir kembali, berarti kita adalah anak-anak yang dilahirkan dari kesulungan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Engkau dan saya adalah milik Tuhan, bukan milik hamba dosa. Kita sudah dilepaskan. Untuk itulah mengapa orang Kristen bisa menghadapi pergumulan pencobaan, saudara. Kita bisa menang karena kita adalah milik Tuhan. Nah, jangan mau diperdaya oleh iblis yang seringkali meneror, mengingatkan dosa masa lalu, saudara, atau memunculkan perasaan-perasaan godaan ya. Kita masih hidup dalam daging tubuh yang jasmani ini. Banyak kali dosa yang lama itu muncul kayak menggoda begitu. Tetapi ingatlah, engkau sudah dilepaskan. Kita semua orang-orang yang dimerdekakan. Jadi tidak boleh lagi kembali ke sana atau kita coba-coba mendekatkan diri, tapi harus jauh, saudara ya, harus menjauh. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan. Tidak boleh kembali ke Mesir, kita harus menjauh ke padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Dunia ini kita sedang lalui seperti padang gurun, saudara. Begitu sesaknya, banyak pencobaan dan seterusnya. Terus jalan sampai ke tanah perjanjian. Jangan mau putar balik. Amin. Semangat. Yang kedua, saudara, kita adalah orang-orang yang diperintahkan untuk apa, saudara? Bangsa Israel membuat perayaan roti tidak beragi selama 7 hari, saudara. Mengapa ini perlu? Mereka harus sadar bahwa ketika itulah yang ke-10 yang akan memusnahkan anak sulung dari seluruh orang Mesir, dari Firaun sampai ke hamba-hamba, sampai ke ternak-ternaknya, saudara. Itu ingat bahwa malam itu mereka harus bersiap sedia. Mereka harus segera mempersiapkan diri, tidak bisa berlambat-lambat. Makanya tidak diizinkan orang itu membuat roti dengan ragi, supaya kalau ragi itu kan nunggu ngembang ya. Mungkin ini yang paling ahli bikin kue ini Siu ini ya. Ya, kalau ditambahkan ragi itu kan butuh waktu lagi untuk mengembang, lalu membuat roti, kue, lalu baru dikonsumsi. Ini sudah tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk menunggu-nunggu, saudara, untuk berlama-lama, ya, segera bersiap sedia. Kapanpun peristiwa di mana Tuhan mulai menulai bangsa Mesir, ya, mulai membuat kebinasaan anak-anak dari orang Mesir itu, mereka harus siap sedia. Pada sewaktu-waktu mereka akan disuruh keluar, diperintahkan, didorong mereka, ayo sudah diusir, saudara. Nah, kalau kita masih berlambat, kita masih tunggu, maka kita akan bisa tertinggal, saudara. Tidak ada kesempatan lagi, karena waktunya sangat mepet, saudara. Nah, hari ini kesempatan kita juga sangat mepet, saudara. Mepet apa? Bukan mepet tembok, saudara. Tetapi waktu kita bekerja di ladang Tuhan semakin singkat, saudara. Ya, kita tidak tahu waktu kita ini berapa lama. Makanya jangan jadi orang Kristen yang leha-leha. Kristen yang hanya santai, tunggu ngembang dulu, Pak. Tunggu saya kaya dulu, Pak. Tunggu saya ini punya mobil mewah, Pak. Tunggu saya punya ini. Terlambat, saudara. Waktu kita habis hanya untuk sesuatu yang penting. Karena ragi itu sifatnya enak, saudara ya. Nikmat, saudara. Karena tanpa ragi itu rasanya gimana, saudara? Hambar gitu ya. Bahkan mungkin juga itu kan disertai makanan sayur pahit, saudara. Artinya kita ini
Hidup ini jangan terus di zona nyaman, kenikmatan terus. Tapi belajarlah kita mau diproses Tuhan sekalipun rasanya pahit. Waktunya kayak keburu-buru gitu saudara. Kita didorong, dipaksa oleh Tuhan hari-hari ini kan gitu saudara. Kalau ada orang Kristen yang di hari-hari yang terakhir ini masih bisa dia santai-santai. Ingat, berbahaya sekali. Berbahaya di waktu-waktu seperti ini kita masih hidup dengan kenyamanan. Tapi mari kita mau keluar dan kita katakan, Tuhan, persiapkan diri saya. Saya mau siap sedia kapanpun waktunya. Ketika Tuhan utus saya, ketika Tuhan perintahkan saya untuk melakukan sesuatu, saya sudah ready. I ready go, gitu saudara. Kapanpun itu saudara. Nah, ini dibutuhkan suatu komitmen saudara, suatu kesungguhan. Sungguh atau suatu apa itu namanya kemantapan rohani yang tidak goyang saudara. Nah, bagaimana itu terjadi kemantapan rohani itu? Dimulai saat teduh kita pagi ini. Saya percaya saudara, ketika Bapak Ibu mulai memberi diri untuk rajin saudara, untuk melatih tubuh kita yang fana ini untuk bergairah, saya yakin kesiapan inilah yang akan Tuhan pakai untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Tanpa ini banyak orang Kristen masih tertidur saudara rohaninya. Sayang kan kalau seandainya seluruh orang Kristen ini bangun dari ketiduran rohani, ya dari kemalasannya, dari zona nyamannya. Saya percaya pergerakan keselamatan atau pemberitaan Injil ini cepat sudah akan terjadi. Ya, seorang Muhammad Gandhi ya pernah berkata, dia sangat mengagumi ajaran Yesus Kristus, sangat senang saudara. Dia mengagumi dan dia berkata salut, tetapi dia kecewa dengan sikap hidup orang Kristen, saudara. Kenapa, saudara? Karena dari melihat tidak ada keteladanan, tidak ada kebenaran yang diajarkan Yesus Kristus dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen memang polanya masih duniawi, saudara. Masih dikuasai, diragi, saudara, oleh dunia ini. Biarlah hari ini kita menyadari, saudara, sebagai orang percaya, ingatlah, kita perlu merayakan Hari Roti Tidak Beragi sebagai peringatan bahwa kita hidup harus ready go kapanpun Tuhan mempersiapkan kita. Kita bisa bergerak maju untuk melayani Tuhan. Tanpa lagi kita memikirkan berhitung. Kalau saya lakukan ini kira-kira Tuhan kasih aku apa ya? Nah, ini orang Kristen berhitung, saudara ya. Berakhir, saudara. Kita sudah ditebus loh, saudara. Lebih dari harta dunia. Jadi hidup kita ini sangat bernilai kalau kita masih berhitung sama Tuhan. Sedih loh hati Tuhan, saudara. Ya janganlah membuat kita menyedihkan hati Tuhan dengan pengorbanan yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Waktu kita kan hanya paling lama loh 30-40 menit, saudara. Ya, kita mengorbankan juga beberapa kuota kita. Tapi ingatlah, Tuhan telah berkarya pagi ini dengan dahsyat, menolong setiap saudara melangkah melayani Tuhan. Kiranya saat teduh kita membuat kita semangat bergairah Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan pada untuk melanjutkan. Saya persilakan. Elizabeth mau menambahkan. Ya, kesimpulan pada hari ini kita harus keluar ya dari kehidupan kita yang lama supaya kita ini tidak terus diperbudak oleh dosa. Kita harus bisa memisahkan diri kita dari dunia ini. Memang sulit ya, tapi kita mau belajar melalui renungan tiap pagi, kita berkumpul bersama-sama sehingga kita ini memperoleh komunitas yang bagus ya. Kita jangan memberi diri komunitas yang tidak bagus, karena itu akan menjadi sesuatu yang tidak bagus, itu nantinya akan memperbudak kita sendiri ya. Kita harus keluar. Melalui renungan pada hari ini, biarlah kita beri semangat sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan atau ada request doa.
Ya Bu, untuk ibu kami, Ibu Musina, biar mereka pulih sedia kala Bu. Sekarang sudah lumayan Bu di kakinya, biar mereka bisa melakukan pelayanan kembali pergi gereja Ibu. Itu aja Ibu kami. Yang lainnya mungkin ada. Simon tetap minta bantu doa supaya Tuhan jamah hatinya mau kembali. Oke. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada yang Cesiu ya. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Tuhan sudah boleh pimpin dan sertai kami untuk boleh mengikuti renungan saat teduh pada pagi hari ini ya Bapa. Dalam firman yang boleh dibagikan ini boleh mengubahkan setiap pribadi kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari ke depan ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat bersama-sama bagi bangsa dan negara ini, biar akhirnya Tuhan pulihkan bangsa dan negara ini, biarlah kuasa Tuhan yang mujizat Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini, pemulihan boleh Tuhan boleh berikan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, untuk setiap musibah yang terjadi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan setiap kebaikan bagi setiap kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak Ibu Gembala kami, biar akhirnya Tuhan sertai setiap pelayanan hamba-Mu ini, kemanapun Tuhan percayakan mereka melayani, biar pelayanan mereka boleh menjadi berkat, boleh banyak jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mendoakan setiap jemaat-jemaat yang ada juga ya Tuhan, biar dimanapun saat ini jemaat Tuhan berada, biar akhirnya Tuhan saja yang senantiasa sertai setiap langkah-langkah kehidupan mereka. Engkau dapati setiap kami tetap setia dalam Engkau ya Tuhan, dalam pelayanan kami, dalam ibadah kami ya Tuhan. Engkau dapati setiap kami ada di jalan yang benar senantiasa ya Bapak. Mendoakan untuk Ibu Musima juga, Ibu dari Bapak Ferry ya Tuhan. Kira-kira kami mengucap syukur Tuhan sudah boleh pulihkan kondisi keadaan kesehatannya ya Tuhan. Hingga Ibu Musima boleh langsung membaik. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, pengurapan kuasa Tuhan itu akan lebih sempurna lagi hari lepas hari dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan berkati agar hamba-Mu ini boleh kembali beribadah juga bersama-sama bergereja seperti kerinduan hatinya ya Bapak. Mendoakan Bapak Simon juga, anak dari Bapak dan Ibu Untung, biar akhirnya Tuhan boleh jamah hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan boleh celikan hatinya, Tuhan boleh kembalikan hamba-Mu ini untuk berada pada jalan Tuhan yang benar, agar hamba-Mu ini boleh kerinduan kembali ya Tuhan, boleh memiliki keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa tidak hal yang mustahil yang Tuhan sanggup berbuat dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Untung agar tidak jemu-jemu mendoakan, agar tidak jemu-jemu mengingatkan ya Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Mendoakan setiap kami satu persatu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, untuk Mas Juli dan Mbak Lis, kira-kira Tuhan berkati kehidupan keluarga, rumah tangga mereka ya Bapak, anak-anak mereka, juga Tuhan sertai dalam studi-studi mereka senantiasa. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan rumah tangga yang ada, biar ada masyarakat sukacita Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan mereka. Mendoakan buat Cek Noni juga beserta dengan anak-anaknya, kiranya Tuhan mengurapi, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan hamba-Mu ini, setiap studi anak-anak-Mu juga, kami yakin dan percaya Tuhan yang mengurapinya ya Bapak. Mendoakan juga untuk Bapak Ferry keluarga, kira-kira Tuhan urapi kehidupan keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan, setiap usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, kami yakin dan percaya sudah bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau, bahwa tidak ada hal yang mustahil ya Bapak. Mendoakan untuk Erik anaknya, kira-kira Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, hari lepas hari boleh tetap setia dan setia melayani dalam Engkau ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini agar memiliki iman yang teguh dan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mendoakan juga buat Ibu Dewi beserta dengan Devon, biar akhirnya Tuhan sertai kehidupan
hamba-Mu ini. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan apapun yang diperlukan. Tuhan menguatkan setiap imannya, menuntut setiap langkah-langkahnya senantiasa ya Bapa. Dapati hamba-Mu tetap setia di dalam Engkau. Mendoakan juga untuk Bapak Suyut. Kira-kira Tuhan mengurapi Bapak Suyut keluarga. Kira-kiranya Tuhan menyertai agar kehidupan rumah tangganya ada damai sejahtera dan sukacita. Tuhan mengurapi keluarganya juga yang belum percaya. Kami yakin ya Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan sanggup berbuat dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doakan juga daripada Abu David keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan mengurapi menyertai keluarganya untuk Nathan, Jaking, Ai juga yang akan pulang dari Singapura. Kira-kira Tuhan menyertai sehingga perjalanannya boleh diperlancar, boleh tiba di Surabaya dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan buat buat Susan juga. Dari Tuhan mengurapi hamba-Mu ini di masa mudanya pakai hari lepas hari menjadi hamba biasa ya Tuhan. Tuhan mengurapi dalam setiap jalan-jalannya, dalam setiap kerinduan hatinya, pekerjaannya. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan yang turut campur tangan, tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab, yakin dan percaya tepat pada waktumu, indah pada waktumu segala sesuatu yang terjadi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.